Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi resep olahan kue basah gurih yang super cantik dan kekinian. Tekstur kulitnya lembut sedangkan isiannya lumer. Sangat cocok dijadikan sebagai ide isian snack box maupun sebagai ide jualan. Langsung saja mari kita membuat. Untuk langkah yang pertama, tumis setengah buah bawang bombay hingga harum dan layu. Setelah bawang bombay harum dan layu, selanjutnya tuangkan bumbu halus. Untuk bumbu halus di sini saya blender dan saya tambahkan dengan sedikit air. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata, tumis hingga setengah matang. Setelah setengah matang, kemudian masukkan bahan bumbu aromatik. Pertama 2 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Kemudian aduk campur hingga rata, tumis kembali hingga bumbu benar-benar tanak. Setelah bumbu tanak dan matang, langkah selanjutnya masukkan 150 gram wortel. Selanjutnya 250 gram daging ayam yang sudah direbus dan disuir-suir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tuangkan 150 ml santan. Lalu ini kita aduk kembali, masak sampai mendidih. Setelah santan mendidih, selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan untuk yang terakhir 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk kembali, campur hingga rata, masak sampai benar-benar matang. Setelah matang dan santan menyusut, untuk langkah yang terakhir tambahkan 3 batang daun bawang. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, angkat dan dinginkan. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 200 ml santan. Kemudian masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu 3 sendok makan tepung beras. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mengental dan mendidih. Setelah mengental dan mendidih, selanjutnya matikan api kompor, lalu kita angkat dan dinginkan. Langkah selanjutnya, siapkan 150 gram tepung beras, kemudian masukkan ke dalam wok pan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu 350 ml santan. Selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan tercampur. Setelah semua bahan tercampur, langkah selanjutnya masak sampai mengental dan kalis. Nah, berikut ini sudah terlihat mulai mengental. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Aduk terus hingga benar-benar kalis. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya kita angkat. Untuk langkah berikutnya, siapkan cetakan pie, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya ambil sedikit adonan lalu cetak menggunakan cetakan pie seperti ini. Jangan lupa diratakan dan dirapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya isikan dengan bahan isian yang sudah dibuat sebelumnya tadi.
Untuk langkah yang terakhir, siram dengan flas santan yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isian tertutup. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, siapkan cetakan pie, kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya, ambil sedikit adonan lalu cetak. Untuk sebagian di sini saya tambahkan dengan pewarna kuning supaya lebih variatif saja. Jangan lupa untuk diratakan dan dirapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya tambahkan isian. Untuk langkah yang terakhir, siram dengan flas santan yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Pastikan untuk isian tertutup dengan flas santan. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 buah dengan cetakan pie yang seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ini kita siap untuk kukus. Kemudian masukkan ke dalam pengukus. Selanjutnya kita kukus selama 25 menit atau sampai dengan matang. Setelah 25 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit, selanjutnya kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin, langkah selanjutnya kita keluarkan dari cetakan dengan cara dibantu menggunakan tusuk gigi seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan. Selanjutnya kemas menggunakan cup puding telur ceplok. Supaya lebih cantik, tambahkan garnish daun seledri. Kemudian tambahkan telur puyuh rebus. Lalu cabai merah keriting. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini pie bongko mento siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur kulitnya lembut sedangkan isiannya lumer. Untuk rasa gurih, sedikit manis, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.